Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya, tergantung kapan Anda menonton video ini. Baik, berjumpa kembali bersama saya di mata kuliah pengantar basis data. Sekarang kita sudah masuk ke materi multimedia database, ya, yang dimana kita memanfaatkan file multimedia dalam database. Ya. Artinya berbeda seperti materi-materi yang sudah kita bahas yang lalu, yang dimana dalam menggunakan melakukan perintah dasar dari database atau SQL yang sudah kita gunakan, itu masih menggunakan data teks, ya, ataupun juga data dalam bentuk angka ataupun juga dalam bentuk huruf. Nah, artinya dalam multimedia database ini kita akan menggunakan, ya, untuk record data itu menggunakan sebuah file, ya, ataupun juga ekstensinya dengan menggunakan misalnya foto, ya, gambar, video, suara, ataupun juga dalam bentuk multimedia yang lainnya gitu. Karena tapi, ya, dalam penggunaan multimedia database ini nanti ada beberapa, ya, tantangan yang dapat ditemui, ya, ataupun juga sebuah ataupun beberapa poin tantangan yang dimana dalam penggunaan basis data menggunakan file multimedia ini, ya, misalnya seperti bagaimana mengidentifikasi identitas seseorang berdasarkan foto atau cuplikan pembicaraan telepon atau perilakunya yang terekam dalam video, ya, itu yang disimpan dalam database, ya, itu beberapa tantangannya. Kemudian memberikan sistem query yang user friendly untuk data media yang berbeda, itu menjadi tantangan selanjutnya. Kemudian, ya, query dengan menggunakan cuplikan frame video, kemudian cuplikan klip audio, lalu deskripsi tekstual dengan keyword. Nah, kemudian untuk tantangannya ataupun juga dalam penggunaan database berbasis multimedia ini, file multimedia ini, misalnya dalam kebutuhan similarity based retrieval, ya, temu kembali informasi yang berdasarkan dari kemiripan, ya, itu dia similarity. Misalnya seperti fingerprint, ya, kemudian registering registering trademark, kemudian common use speaking, dan yang terakhir itu identify handwritten data, ya, yang dimana dalam fitur-fitur ini seperti fingerprint, ya, ketika kita menggunakan fitur fingerprint yang dimana data hasil scan ataupun juga data hasil pengenalan sidik jari itu, ya, tentunya kan yang sudah tersimpan dalam database, ya. Maka dia ditemukan kembali dengan eh, sistem fingerprintnya, ya, berdasarkan jari yang di scan itu. Lalu, ya, dalam kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dimana menggunakan database berbasis multimedia. Nah, misalnya untuk aplikasi database multimedia itu contohnya seperti ini, ya. Ini ada contoh penggunaannya, ya. Misalnya pengguna mengirim foto sebagai query pencarian. Ya. Kemudian sistem akan mengembalikan hasil pencarian sesuai dengan kesamaan konten foto tersebut dengan objek multimedia yang terdapat di sistem. Misalnya seperti ini, ya. Ini contohnya, ya, Google Gambar. Jadi mana kita dapat mengupload, ya, mengupload. Di sini ada fitur untuk unggah gambarnya. Kemudian di sini adalah untuk memilih file yang akan dikirim itu, ya. Yang dimana dia akan mencari, ya, file, misalnya file gambar, kita ada satu file gambar yang kita upload, ya, untuk dicari, ya, informasi dari gambar tersebut, detailnya, dan juga ataupun juga link ataupun juga situs web yang sama, ya, yang sama dengan menampilkan gambar yang kita pilih itu. Seperti itu untuk contoh aplikasi database multimedia. Ketika nanti telah ditemukan, maka dia akan menampilkan, ya, link-link terkait yang ada dalam gambar tersebut. Apa-apa saja link yang terdapat gambar yang kita upload tersebut, ya, seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya yaitu untuk data multimedianya, ya. Data multimedia itu apa saja di sini? Ya, tentunya ada teks, ya, image, audio, video, grafik, dan animasi gitu, ya. Yang dimana di sini ada satu tabel yang menampilkan menampilkan elemen-elemen dari data-data ini, ya, data-data eh, multimedia tersebut, ya, misalnya teks, grafik, image, audio, video, ya, apa saja elemen-elemennya di sini.
ditampilkan. Itulah data-data multimedia yang dapat ditampung oleh database. Gitu. Selanjutnya ya, nah untuk data multimedia sendiri ya, itu ya saat ini disimpan di luar basis data. Artinya ketika kita menggunakan sebuah file multimedia itu kita simpan dalam database itu ya, pertanyaannya adalah apakah file itu tersimpan Pak di dalam database? Tentunya bukan filenya ya, secara fisik itu bukan file yang tersimpan di dalam database kita, melainkan adalah integrasi datanya ya, ataupun juga misalnya katakanlah di sini untuk nama filenya gitu. Berdasarkan di mana direktori kita simpan file tersebut. Itu makanya di sini dia didefinisikan yaitu disimpan di luar basis data ya, di file system, bukan di dalam database ya. Lain lagi ceritanya itu. Nah, kemudian mengapa perlu disimpan ke database ya? Tentunya karena adanya jumlah objek multimedia yang banyak, kemudian database menyediakan konsistensi, ketepatan ya, kemudian integritas atau keutuhan dan ketersediaan data. Lalu ya dari perspektif pengguna, database menyediakan kemudahan untuk mengolah data, lalu query dan kemudian menampilkan data. Nah, jadi objek untuk multimedia sendiri ya, intinya di dalam satu bagan ini, ya itu terbagi atas objek multimedianya apa. Lalu untuk atribut deskriptif dari objek tersebut ya, atau file tersebut, file multimedianya, lalu penggunaannya ya, untuk penggunaan dia di dalam database itu bagaimana. Misalnya kalau dalam atribut deskriptif ya ada sebuah file, katakanlah sebuah file, memuat atribut-atribut yang mana kapan objek itu dibuat. Artinya berarti ada tanggal ya, file modified-nya, kemudian siapa penciptanya atau autornya, kemudian apa kategorinya ya, kategori file itu apa gitu ya. Itu biasanya adalah ekstensi filenya. Lalu dalam penggunaan database-nya terhadap file tersebut ya, yaitu menyimpan atribut deskriptifnya. Oke. Data-data dalam atribut deskriptif ini disimpan dalam satu tabel. Lalu melacak file penyimpanan objek multimedianya juga ya, artinya bisa dicari file itu disimpan di mana seperti itu. Lalu menyimpan objek multimedia ke database. Jadi artinya objek ataupun file itu disimpan ya ke dalam direktori database ya, bukan dalam database ya. Kalau dalam database itu hanya informasi ataupun juga identifikasi dari datanya. Nah, tetapi ya ada masalah terkait juga penyimpanan data multimedia di database. Misalnya ya, dalam database ini ya harus mendukung objek berukuran besar ya, dalam dalam ekstensi gigabyte. Yang dimana banyak database yang tidak mendukung ya, sehingga objek tersebut dipecah ke beberapa bagian yang lebih kecil ya. Katakanlah mungkin dalam file tersebut terlalu besar ukurannya, sehingga untuk menyimpannya ke dalam database itu, ya menyimpan identifikasi dalam database itu dia disimpan dipotong-potong berbagian-bagian ya atau per part. Misalnya ada satu file ukurannya 1 GB ya, artinya kan itu kan besar ya ukurannya. Nah ada beberapa database yang tidak bisa mendukung ya, mendukung karena mungkin storage ataupun juga kapasitas dalam transmisi datanya tidak kuat ya. Makanya dipotong, dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Katakanlah setiap bagian itu dipotong 10 bagian ya. Berarti satu file itu bisa dibagi jadi 10 bagian itu. Kalau yang tadi ukurannya 1 GB. Jadi masing-masing 100 MB gitu ya dipotong-potong supaya dia bisa dapat disimpan di dalam database. Lalu ya objek disimpan dalam bentuk file nah, dan database menyimpan pointer ke objek tersebut. Nah, pointer ini merupakan nama file. Nah, sama seperti yang tadi ya, artinya file itu tersimpan di luar sistem, ya di luar database atau di folder yang lain gitu. Yang dimana dalam database itu, ya dalam tabel database itu dia menyimpan pointer ya. Pointer dalam artian di sini adalah katakanlah misalnya directory filenya gitu ya. Directory di mana file itu tersimpannya. Itu yang diidentifikasi di database sehingga untuk filenya itu dia tersimpan di dalam folder lain yang dimana dalam database itu tersimpan juga dengan identitas gitu ya. Jadi untuk masalah terkaitnya. Lalu dalam pendekatan penyimpanan data multimedia ini ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan ataupun juga bisa kita gunakan. Misalnya pendekatan pertama ya itu menyimpan alamat atau path atau directory seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Biasanya kalau dalam XAMPP itu dia ya karena kita menggunakan database XAMPP dalam pembelajaran pengantar basis data ini. Jadi di dalam XAMPP itu nanti kalian cek sendiri ya di directory file C itu, directory C di folder XAMPP atau SAM atau SAM atau apa gitu ya. Ya, penyebutannya beda-beda ya. Kalau saya XAMPP saja gitu.
Kemudian masuk ke dalam direktori XAMPP, kemudian nanti kalian akan temukan namanya htdocs. Folder htdoc itu adalah folder standar penyimpanan direktori di XAMPP untuk akses file. Ya, itu standarnya itu. Jadi kalau kalian simpan di direktori lain-lain itu bisa jadi itu tidak bisa diakses. Jadi harus disimpan di htdocs ya, jangan lupa itu. Kemudian ya data diakses menggunakan browser dengan alamat pad yang dituju gitu. Nah, menggunakan browser ya, ya terserah browsernya mau apapun, mau itu Google Chrome kah, Mozilla Firefox kah, menggunakan Opera kah, menggunakan Safari kah, atau menggunakan Edge kah, silakan. Yang penting browser web di komputer masing-masing ya. Lalu ya, misalnya kita ketikkan di dalam browser itu adalah localhost, kemudian apa nama filenya. Mungkin kalau di pemrograman web mungkin kalian sudah belajar yang mengenai penggunaan localhost ini, jadi saya tidak usah harus terangkan lebih dalam. Ya, ya saya akan menerangkan secara dari unsur database-nya nanti ya untuk di video selanjutnya. Itu dia untuk pendekatan pertama menggunakan alamat atau pad-nya. Tetapi di dalam pendekatan ini ada kelemahannya, ya, yaitu dia terjadi ketidakkonsistenan ya, seperti letak file tercatat di database tetapi isinya tidak ada. Misalnya gini ya, sebelumnya kita sudah simpan file di database ya, direktorinya sudah tersimpan, akan tetapi ada satu waktu kita mengubah ya ataupun juga memindahkan file tersebut ke direktori lain. Artinya kan sudah tidak sesuai dengan direktori yang sebelumnya kita simpan ke tabel database ya. Maka ketika kita mengakses file tersebut ya, maka dia tidak akan ditemukan atau not found karena kenapa? Karena tidak terdapat lagi di direktori sebelumnya. Itu karena dipindah-pindahin ya. Maka dalam penggunaan database multimedia ini untuk database itu, konsisten file itu dia harus dijaga dan juga untuk file itu jangan dipindah-pindahkan di tempat lain gitu. Seperti itu untuk uh, database multimedia ini. Ya. File itu ya directory file itu sangat sensitif sekali. Jadi kalau ketika kalian menyimpan sebuah file di halaman directory tertentu, ya katakanlah di htdocs, kemudian di folder lain lagi gitu ya, maka kalian harus tetap ingat bahwa file itu kalian simpan di situ, ya jangan dipindah-pindahkan ya. Karena kalau kalian pindahkan, maka kalian harus update kembali untuk lokasi filenya seperti itu. Itu untuk kelemahan dalam pendekatan pertama secara alamatnya. Untuk penyimpanan pendekatan yang kedua yaitu menggunakan tipe data blob. Artinya ini dia tidak begitu bergantung dengan directory file, tapi dia bergantung kepada di mana posisinya ya. Sebenarnya hampir sama juga ya, tapi dia di sini berbedanya adalah kita akan lihat ya selanjutnya ya. Yang di mana blob ini sendiri adalah binary large large object ya, artinya objek dengan ukuran yang besar ya dalam bentuk binary ya, binary. Yang di mana koleksi dari data binary yang disimpan dalam sebuah entitas pada database management system. Ya, itu yang untuk blobnya. Lalu tipe data blob biasa digunakan untuk objek-objek multimedia, ya. Bisa seperti berbentuk gambar, video, atau suara. Lalu database manajemen sistem yang mendukung tipe data blob ini ya hampir semua database sebenarnya ya. Misalnya Interbase, Paradox, SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan juga MySQL Server juga sangat mendukung ya. Lalu ya MySQL mempunyai 4 jenis tipe blob ya dalam tipe datanya ya. Jadi tipe datanya ada beberapa lagi. Bedanya hanya dalam kapasitas penyimpanan yang bisa ditampung. Misalnya seperti Tiny Blob itu dia bisa dapat menampung file yang sampai berukuran 256 bytes. Kalau untuk blobnya itu sampai 64 kilobyte. Untuk medium blob bisa menampung sampai dengan ukuran 16 megabyte ya. Kalau untuk long blob itu dia bisa sampai 4 gigabyte ya. Jadi tergantung ukurannya masing-masing. Dan juga kekuatan dari server database itu juga sangat menentukan untuk penggunaan tipe data berbasis multimedia. Lalu dengan tipe blob ini tentunya tidak mungkin tidak ada kelemahan ya. Kelemahannya adalah ukuran database akan membesar sehingga mempengaruhi performa. Ya. Artinya setiap update-update misalnya ya dalam satu file itu kita update terus ya untuk perubahan versi, tentunya ukurannya makin besar. Nah, jadi sebuah file ataupun database yang ukurannya besar itu tentu mempengaruhi dari performa database ya. Katakanlah dalam operasi pengelolaannya dan juga untuk pencarian database data dalam database itu berpengaruh sekali dalam ukuran yang besar.
Akan tetapi keuntungannya ada juga ya. Jadi tidak sabar hari kita membahas kelemahan, keuntungannya juga ada. Yaitu yang dimana pertama itulah kemudahan mengelola data multimedia, ya, melakukan pencarian dan juga dalam update dan lain-lainnya. Itu kemudahannya. Lalu dalam segi security atau keamanannya, pengontrolan pengguna dan hak aksesnya lebih mudah menggunakan blok. Lalu dalam segi backup atau recovery-nya juga lebih mudah. Itu menggunakan blok. Sebenarnya ada banyak lagi pendekatan yang lainnya yang bisa kita bahas ya, tapi hanya cukup kita dua saja kita bahas. Nah, contoh pendekatannya ya, sintaks untuk pendekatan dua ya, yang yaitu tadi yang menggunakan blob tadi. Misalnya sini ada dua tabel yaitu atribut deskriptif dan atribut file data. Jadi mana di sini untuk atribut deskriptif ini adalah tabel yang menyimpan informasi dari file sebuah file. Kalau master ID untuk ID-nya, kemudian kreator name-nya, nama kreatornya siapa, tipe datanya apa, kategorinya, file size-nya berapa, dan juga file date atau tanggal dari file itu di-upload ataupun juga dibuat ya. Seperti itu. Dan menggunakan primary key yaitu master ID-nya sebagai primary key untuk tabel atribut deskriptif. Ya. Di sini ada dua tabel yaitu tabel yang selanjutnya yaitu tabel file data ya. Kalau tadi dia di sini atribut deskriptif ini menyimpan informasi file ya. Maka untuk di tabel file data itu dia menyimpan identitas filenya ya. Directory file di mana file itu disimpan. Misalnya untuk master ID, ya. Oh di sini ada ID ya, ID untuk tabel file datanya, ID sendirinya. Lalu di sini ada master ID integer. Master ID ini adalah diambil dari tabel atribut deskriptif yang untuk menghubungkan antara tabel atribut deskriptif dengan file data ya. Jadi itu atribut master ID sebagai foreign key ya, foreign key terhadap tabel file data ya dari atribut deskriptif. Lalu untuk file datanya bertipe data blob ya, inilah dia file data directory file yang disimpan itu. Ini berarti intinya ya, file data. Nah, jadi inilah dia untuk contoh sintaksnya dalam bentuk SQL. Untuk pendekatan dua tadi yang menggunakan blok. Nah, misalnya kalau dalam PHP MyAdmin ya, kalau PHP MyAdmin mungkin di pemrograman web sudah kalian bahas ya, tapi nanti akan saya bahas lagi untuk dari unsur database-nya nanti di video selanjutnya. Nah, misalnya di sini untuk file foto ya, ataupun juga logo, katakanlah ini di sini di tabel studio ya, di database movie ini, ya. Ada satu record data yaitu nama studio ya, studio Sony Picture Animation ya, yang dimana untuk logonya di sini disimpan dalam bentuk blok ini. Ketika nanti kita akses ya kita klik untuk blok ini maka dia akan memunculkan gambarnya apa ya, logonya apa ataupun juga filenya itu di mana. Seperti ini kira-kira nanti penyimpanan filenya untuk di PHP MyAdmin ya. Oke, itu saja untuk video database multimedia ini ya secara materi teorinya ya. Untuk praktikumnya nanti selanjutnya videonya akan kita bahas. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya.